Bab 301. 6 Jalan Reinkarnasi. Mari kita coba tinju penindas 6 iblis yang baru saja aku peroleh. Songsi menjabat tangannya dengan tenaga dan tangan yang kuat. Kekuatan yang mendominasi menyebar. Kekuatan tinju yang kuat membentuk lingkaran api yang terus menyusut dan memanjang, seolah-olah hidup. Saat ia berkontraksi dan meluas, sejumlah besar kekuatan nomologis terus-menerus memadat dan memadat, membentuk cincin emas tubuh. Ketika kekuatan nomologisnya menyebar menurut rute tertentu, pola misterius muncul di cincin emas. Pola-pola ini adalah pemandangan dari 6 jalur yang disiarkan. Ketika kekuatan nomologisnya beredar, pola-pola ini tampak hidup dan berkembang dengan cepat. Mereka memproyeksikan diri mereka ke sekeliling dan sekeliling, berubah menjadi lingkaran cahaya samsara besar yang lebarnya 10.000 kaki. Dalam proyeksi cahaya, dao surgawi, dao manusia, dao asura, dao neraka, dao hantu lapar, dao binatang. 6 jalan reinkarnasi muncul. Di dao surgawi, ada banyak dewa. Mereka tinggi dan perkasa, dan mereka tampak tidak khawatir. Bab Envel baru diterbitkan pada. Bagi manusia, itu adalah pemandangan dunia fana. Ada kehidupan, usia tua, penyakit, kematian, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Semua hal asam, manis, pahit, dan pedas di dunia terungkap saat ini. Asura Dao terdiri dari laki-laki jelek dan perempuan cantik. Dao neraka memiliki 3.000 api karma, sedangkan Dao hantu lapar terdiri dari semua jenis hantu ganas. Tebis Dao memadatkan semua jenis binatang. Siklus hidup dan mati semua makhluk hidup muncul di dekat cincin ini. Itu seperti proyeksi aturan langit dan bumi yang mengandung kekuatan misterius. Songsi melihat fenomena yang telah dia padatkan dan berpikir keras. Dalam reinkarnasi 6 jalan, hal-hal yang diungkapkan oleh Dao manusia adalah yang paling jelas dan paling jelas. Jumlah makhluk hidup di dalamnya juga paling banyak. Bahkan dia bisa melihat beberapa orang atau adegan yang dikenalnya dalam adegan tersebut. Seolah-olah dia berada di dunianya sendiri. Sedangkan untuk pemandangan lainnya, tampak ilusi dan buram. Bahkan tidak ada sedikit pun semangat dalam gambar ini. Itu hanyalah tumpukan pola. Namun, ada juga perbedaan. Misalnya, hewan Dao. Karena dia sendiri telah melihat banyak binatang, hal itu mengungkapkan beberapa kebenaran tentang binatang. Ada juga Dao hantu lapar. Mungkin karena pertama kali dia meninggal, dia dibunuh oleh hantu perempuan dan kemudian dia bertemu dengan berbagai jenis setan dan hantu. Terlebih lagi setelah lama tinggal di sekte hantu surgawi dan melihat segala jenis roh jahat, ini menunjukkan roh jahat yang pernah dia alami. Hantu perempuan berpakaian merah, hantu berkepala besar, wajah kuda berkepala banteng. Parade malam 100 hantu yang semuanya terlihat cukup melimpah. Adapun Dao surgawi, Dao asura, dan Dao neraka, dia belum pernah melihat atau mengalami adegan terkait sebelumnya. Dia hanya bisa mengandalkan imajinasinya. Oleh karena itu, yang terungkap hanyalah sekelompok adegan hayalan. Hanya dengan mengalaminya seseorang dapat memahami misteri di dalamnya. Bukankah itu berarti jika saya ingin sepenuhnya mengendalikan rangkaian teknik tinju ini, saya harus mengalami semua 6 jalan reinkarnasi? Songsi secara bertahap memahami kedalaman teknik tinju ini dan wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Menjelajahi alam manusia dapat dilakukan, bahkan menghadapi hal-hal gaib pun dapat diterima. Menjelajahi alam surga untuk bertemu dewa atau melakukan tur ke kedalaman neraka sepertinya bukan ide yang buruk. Tapi reinkarnasi? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Lagi pula, jika dia benar-benar menjalani 6 jalan reinkarnasi, bukankah dia akan menjadi binatang buas? Lebih penting lagi, dia memiliki sistem itu bersamanya. Jika dia tidak bisa mati, bagaimana dia bisa bereinkarnasi? Ketika Songsi mengungkapkan kekuatan suci barunya, laba-laba hantu 9 neter, yang hendak menyerang, gemetar dan memandang Dao hantu lapar dengan ketakutan. Ini sebenarnya merasakan ancaman yang sangat besar. Ancaman tersebut bukan karena kekuasaan pihak lain lebih kuat, melainkan karena hukum yang terkandung dalam kekuasaan tersebut membuatnya merasa terkekang. Secara naluriah ia merasakan ketakutan. Songsi terkejut dengan reaksi halus ini. Dia membalikkan tinjunya, dan makna mendalam dari kekuatan sucinya segera beredar ke Dao hantu lapar. Adegan parade malam 100 hantu langsung menjadi lebih jelas. Banyak roh jahat mengeluarkan segala macam tangisan aneh dan menatap tajam ke arah laba-laba hantu 9 Netherworld.
Roh-roh jahat ini bukanlah roh jahat yang sebenarnya, juga tidak mempunyai niat jahat. Mereka semua diubah dari kekuatan nomologis yang murni, seolah-olah mereka ingin menekan semua roh jahat yang sebenarnya di dunia. Menarik. Teknik tinjuku sebenarnya bisa menahan benda ini. Jika itu masalahnya, maka semua makhluk hidup dari 6 jalan reinkarnasi akan terkekang. Ekspresi Songsi menjadi bersemangat. 6 jalur reinkarnasi melibatkan dao surgawi, dao manusia, dao asura, dao neraka, dao hantu lapar, dan dao binatang. Mereka pada dasarnya mencakup semua keberadaan di dunia, bukan? Baik itu dewa dan dewa surgawi yang tinggi dan perkasa, iblis di neraka, atau para penggarap di dunia fana, iblis dan hantu yang mengamuk di malam hari. Segala sesuatu di dunia ini berpotensi dapat ditekan dengan teknik tinju ini. Seperti yang diharapkan dari kekuatan suci terbaik. Jika saya mengembangkan teknik tinju ini dengan baik, saya dapat menekan segala sesuatu di dunia ini dengan satu pukulan. Songsi memasang ekspresi bangga. Jika satu pukulan tidak berhasil, saya akan melontarkan 2 pukulan atau 6 pukulan. 1 pukulan akan membunuh dewa. 1 pukulan akan membunuh iblis, dan pukulan terakhir akan menekan dunia. Uci. Saat Songsi penuh percaya diri, laba-laba hantu 9 nether yang marah membuat tulang punggungnya merinding. Dia masih terlalu puas diri. Untuk sesaat, dia berfantasi tentang mengalahkan laba-laba hantu 9 netherworld. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Teknik tinjuku bahkan belum mencapai level pemula. Songsi berkata dengan canggung. Fenomena di sekitarnya hancur satu demi satu. Jelas sekali bahwa hal-hal yang dia tunjukkan saat ini hanya dangkal dan tidak meyakinkan yang dia bayangkan. Setelah bernafas, dia hidup kembali di tempat. Manifestasi 6 jalan reinkarnasi muncul kembali. Pada saat ini, dia sedang menjelajahi 6 jalan reinkarnasi, jadi dia tidak memperhatikan laba-laba hantu 9 netherworld. Dia hanya memfokuskan sebagian dari kekuatannya untuk menghadapinya sesekali. Songsi menggunakan pemahamannya yang kuat dan memasuki kondisi iluminasi. Dia kemudian bisa merasakan perbedaan antara fenomena yang ditampilkan yang berbeda. Bab 302. 6 jalan reinkarnasi bagian 3. Misalnya, kekuatan yang terkandung dalam dao manusia dan dao hantu lapar jauh lebih kuat daripada dao lainnya. Fenomena yang dia kental melalui teknik tinju ini bahkan lebih kuat. Dan sumber kekuatannya adalah apa yang disebut aturan langit dan bumi. Hal semacam ini benar-benar bersifat ilusi. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan teknik tinju ini untuk mengerahkan kekuatan misterius, tapi dia tidak tahu bagaimana kekuatan itu muncul. Mungkin itu seperti mengundang dewa untuk merasukinya. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan hukum di dunia ini terlalu tak terduga. Hanya sebagian saja yang bisa membuat orang ini menjadi waspada. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun dia tidak memenuhi persyaratan untuk menyerap kekuatan dari hukum jalur tertentu sekarang, dia akan mampu mengendalikannya dengan cepat atau lambat. Ayo, serangga kecil, latih teknik tinju ini bersamaku. Songsi menggenggam tangannya. Kekuatan jalan hantu lapar telah diperkuat. Dengan sebuah pukulan, sejumlah besar hantu jahat meraung dan menyeret, ingin mencabik-cabik 9 laba-laba hantu netherworld. Kepulan, kepulan, kepulan. Yang terakhir mencekik kaki laba-labanya dan dengan mudah menghancurkan roh-roh jahat. Lalu, dengan keras, ia membuat Songsi terbang. Secara keseluruhan, kekuatan teknik tinju ini tampaknya tidak sebanding dengan kekuatan tombak Songsi. Songsi tidak keberatan sama sekali. Tinju penindas iblis kelas 6 adalah kekuatan suci terbaik. Secara teori biasanya dibudidayakan oleh para penggarap Mahayana. Masih terlalu dini dia untuk mengolahnya. Itu sudah cukup baik jika dia bisa memahaminya sedikit pun. Setelah beberapa pertukaran, teknik tinju Songsi yang tidak berpengalaman bukanlah tandingan laba-laba hantu 9 netherworld. Dia dibunuh lagi. Ketika laba-laba hantu 9 netherworld melihat Songsi bangkit kembali, meskipun ia hanya tahu cara membunuh, matanya mulai berfluktuasi dan mulai melihat kehidupan. Kesadaran yang goyah ini memberi Lu Jiu dan yang lainnya kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali. Songsi berkata, kamu memiliki kesadaran seperti 3 orang yang berkumpul dengan seekor laba-laba saat ini. Jangan buang waktu terlalu banyak. Mata ketiga itu bergerak sejenak, saat Songsi menunggu Lu Jiu dan yang lainnya merespons.
Namun, kali ini, mereka bahkan tidak menampakkan diri. Jelas sekali bahwa mereka tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Song Si tidak terburu-buru. Dia mengambil sikapnya lagi, lanjutkan. Memperkenalkan. 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 Laba-laba hantu 9 Netherworld dengan marah menghancurkan fenomena 6 jalan reinkarnasi Song Si, tetapi setiap kali ia menghancurkannya, Song Si akan pulih kembali. Mustahil untuk menghilangkan benda terkutuk ini sepenuhnya. Suara membaik. Suara membaik. Dua bayangan, satu hitam dan satu putih, muncul kembali di ruang roh. Ketika mereka melihat roda emas besar di cakrawala dan proyeksi 6 jalan reinkarnasi muncul di roda tersebut, keduanya terkejut. Ular hitam bingung. Apa ini? Itu terlihat seperti sekelompok pola dengan kekuatan khusus. Seharusnya itu adalah kemampuan mistik baru Tuan Muda. Ini jauh lebih kuat daripada kemampuan mistik menciptakan naga. Bahkan aku tidak bisa memahaminya. Ekspresi Bai Yuer serius. Saya juga tidak memahaminya. Saya tidak percaya dia memiliki metode yang begitu kuat. Saya menjadi semakin curiga dengan latar belakangnya. Ular hitam menatap fenomena 6 jalan reinkarnasi yang misterius. Ini sama sekali bukan kekuatan suci yang seharusnya ada di dunia ini. Apakah menurut Anda dia adalah yang disiarkan dari pembangkit tenaga listrik? Itu sebabnya dia memiliki harta yang bisa membuatnya abadi. Bai Yuer menjawab dengan dingin, karena kamu tahu, kamu harus bertemu Tuan Muda. Kenali menderita Anda saat ini dan berhentilah berpikir bahwa Anda tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Ekspresi Black Snake berubah, kamu sudah menebaknya kan? Itu sebabnya kamu sangat patuh. Saya awalnya bersedia untuk tunduk pada pembangkit listrik, tetapi Anda masih belum menyadari kenyataan kami. Bai Yuer berkata dengan nada meremehkan, jangan bisa melepaskan diri dari kendalinya dan pada saat yang sama tidak mau menyerah. Pada akhirnya, kamulah yang akan menderita. Bab 303. Tubuh terhubung Dao, aturan kekuatan. Ular hitam terdiam beberapa saat sebelum berkata, haruskah kami membantu? Mari kita mendengarkan pengaturan Tuan Muda. Bai Yuer berdiri dengan tenang di samping. Dia mengetahui karakter Song Si dengan sangat baik. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia sedang bermain dengan 9 laba-laba hantu Netherworld saat ini dan tidak memerlukan mereka untuk ikut campur. Ketika ular hitam mendengar ini, dia merasakan perasaan terdesak. Keduanya dikendalikan oleh orang ini satu demi satu, tetapi Bai Yuer menggunakan keunggulan gendernya untuk memiliki hubungan yang dekat dengan orang ini. Di masa depan, dia mungkin akan lebih dihargai daripada dia. Dia harus bereaksi juga. Saat ular hitam bersiap menjadi anjing Song Si mati berulang kali di tengah pertempuran. Di antara kematian, dia mempertahankan kondisi iluminasi setiap saat dan memahami teknik tinju dengan keterampilan tenaga. Dia menyadari bahwa ketika dia meninggal, pemahamannya akan meningkat dan potensinya akan semakin terstimulasi. Antara hidup dan mati. Hukum 6 ilusi jalan reinkarnasi dipahami lebih lanjut. Teknik tinju Song Si berkembang pesat. Pembawaan. 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 Song Si tidak takut mati. Selain menghindar, dia pada dasarnya berjuang melawan laba-laba hantu 9 Nether secara langsung. Namun, dia dirugikan setiap kali mereka diundang. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Bahkan dengan fondasinya yang kuat, dia tidak dapat menutupi perbedaan besar antara alam Nascent Soul tahap awal dan alam transformasi jiwa yang disempurnakan. Ini terjadi ketika laba-laba hantu 9 Nether hanya memiliki kekuatan kasar dan tidak banyak kecerdasan. Jika ini adalah seorang aktivis transformasi jiwa biasa yang sempurna, Song Si akan mati lebih cepat. Untungnya, laba-laba hantu 9 Netherworld hanya memiliki pembunuhan dan kebrutalan yang tersisa. Setiap kali Song Si dibunuh dan dihidupkan kembali, dia tidak memilih untuk tidak membunuh dan hanya menghindarinya. Di bawah tekanan, Song Si mengedarkan teknik menggembung. Di antara 6 jalur cemerlang, dia paling sering menggunakan 3 teknik tinju, Dao manusia, Dao hantu lapar, dan Dao binatang. Di antara mereka, Dao hantu lapar meningkat paling cepat. Untuk memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan teknik mewah, Song Si tidak sengaja mengadili kematian. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk bertahan dan bertahan serta meningkatkan kemampuan bertarungnya selama krisis hidup dan mati. Kekuatan tempurnya baru saja mencapai ranah transformasi jiwa tingkat menengah.
Selama dia tidak mengadili kematian, dia bukanlah seseorang yang bisa langsung dibunuh oleh laba-laba hantu 9 neter. Di tengah serangan sengit, cahaya yang dipancarkan tinju Songsi menjadi semakin menyilaukan. 8 kaki laba-laba hantu 9 neter bergerak terus-menerus, dan jaring laba-laba melilitnya, menutup ruang Songsi untuk menghindar. Untuk bertahan hidup, Songsi harus berusaha sekuat tenaga setiap saat. Dia bahkan melampaui batas kemampuannya. Semangat, energi, dan semangatnya membara, dan konsumsi kekuatan nomologisnya sangat menakutkan. Awalnya, dia mengembangkan teknik tinju penindas 6 setan. Pada akhirnya, sambil menghindari serangan, kekuatan sucinya yang tidak lengkap, gerakan kaki teleportasi ilahi, berkembang pesat. Di ruang hantu gelap, retakan spasial terus bermunculan. Sosok api seperti meteor terus berkedip di sekitar laba-laba iblis besar. Meskipun laba-laba hantu 9 Nether World memiliki 8 kaki dan menyegel Songsi dengan jaring laba-laba, Songsi masih bisa mengandalkan ukuran dan kecepatannya yang kecil untuk menghindar dengan gesit dan terjerat dengannya dalam waktu yang lama. Dia hanya akan dibunuh oleh laba-laba hantu 9 Nether setiap kali kekuatan nomologisnya habis atau jika dia melakukan kesalahan. Namun, setelah dia dibangkitkan, dia masih hidup dan aktif. Laba-laba hantu 9 Nether tidak bisa melakukan apapun pada Songsi. Sebaliknya, dengan merangkum pengalaman bertarungnya dan mengoreksi gerak kaki, teknik tinju, dan metode lainnya, Songsi dapat memperpanjang kelangsungan hidupnya. Tanpa disadari, Songsi bertahan lebih lama dan lebih lama lagi di bawah kejaran laba-laba hantu 9 Nether. Pada awalnya, dia hanya bertahan beberapa gerakan. Kemudian berubah dari puluhan putaran menjadi ratusan putaran. Ujung-ujungnya malah sampai setengah hari. Teknik gerakan dan pengalaman bertarung Songsi ditingkatkan lebih dari 1 level. Bai Yuer dan Black Snake awalnya hanya menonton pertunjukan, tapi setelah Songsi menggunakan segala macam metode, mata mereka menjadi serius. Tuan Muda mengetahui banyak hal. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai teknik terhebat di dunia ini. Bai Yuer merasa iri. Selain teknik pedang pembunuh dewa, aku belum pernah melihat orang lain menggunakan teknik yang dia gunakan. Ular hitam semakin penasaran dengan asal-muasal Songsi yang sebenarnya. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa mantra dan kekuatan ilahi secara diam-diam. Ini akan bermanfaat bagi kami. Mata Bai Yuer bersinar saat dia menatap tubuh bagian bawah Songsi dengan serius. Teknik tinju Songsi memang terlalu mendalam dan mereka tidak dapat memahaminya. Namun, gerakan kaki yang tidak lengkap, gerakan kaki teleportasi ilahi, telapak tangan penakluk naga, teknik ilusi, teknik jimat mendaki surga, teknik pedang pembunuh dewa, dan pedang dao dari petapa pedang kuno semuanya merupakan hal yang sangat indah bagi mereka. Khususnya, gerakan kaki teleportasi ilahi yang tidak lengkap sangat menarik. Bai Yuer mau tidak mau mempelajarinya secara diam-diam dan berjalan berkeliling dengan tubuh manusianya untuk mencoba mengolahnya. Ular hitam lebih tertarik pada telapak tangan penakluk naga. Dia membuat beberapa perubahan pada telapak tangan raksasa yang dan kokoh, menggunakan racun transformasi tulang sebagai kekuatan telapak tangan untuk meningkatkan kekuatan telapak tangan raksasa. Tanpa sepengetahuan Songsi, kedua binatang buasnya sedang berada di dalam kandang. Ketika Songsi melihat kedua bawahannya diam-diam belajar, dia menjentikkan kehebatan dan 2 bola cahaya terbang keluar. Apa yang diam-diam kamu pelajari? Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu secara langsung. Dia tidak pelit, pelajari gerakan kaki teleportasi ilahi yang belum lengkap terlebih dahulu. Jika Anda tidak bisa menang di masa depan, Anda bisa melarikan diri. Bai Yuer dan Old Weirdo Hei sama-sama terkejut. Kemampuan surgawi tingkat tinggi seperti itu, meskipun tidak lengkap, adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan. Apakah dia memberikannya terlalu santai? Bukankah dia terlalu murah hati? Terima kasih, Tuan Muda. Bai Yuer yang pertama bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Saya khawatir kali ini saya harus membuang banyak waktu dengan orang ini. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan, kembangkan kemampuan mistik yang saya berikan kepada Anda untuk menghabiskan waktu. Juga, jagalah orang-orang dari sekte hantu surgawi yang masih hidup. Mereka hanya memiliki sedikit bibit yang tersisa. Jangan hancurkan mereka. Perintah Songsi. Tuan Muda, jangan khawatir dan bersyukur dengan damai.
Kami pasti akan menjaga Ghost Vien dan yang lainnya dengan baik. Ular hitam juga mengubah cara dia menemukan. Ada manfaatnya mengikuti Songsi sekarang. Apa maksudnya lagi menjunjung harga dirinya? Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Ya, tentu saja. Songsi mengangguk dan terus laba melawan laba hantu 9 neter. Bab 304. Tubuh terhubung Dao, aturan kekuatan bagian 2. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Setelah mati lebih dari 100 kali, gerakan kaki teleportasi ilahi Songsi telah mencapai tahap penguasaan hebat. Setiap langkah yang diambilnya adalah 100.000 kaki. Sedikit lagi dan dia akan mampu mencapai jarak 50 km dengan satu langkah. Pedang Dao Sage pedang kuno juga dikuasai selama pertempuran. Pedang Dao dari pedang Sage ini tidak mengejar kekuatan suci apapun yang kuat. Dia hanya mengembangkan jurus pedang biasa dan mengembangkan jurus ini hingga sempurna. Dengan cara ini, ketika dia menggunakan kekuatan suci lainnya, dia secara alami akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dengan peningkatan teknik dasar pedang, Songsi dapat melepaskan teknik pedang tajam dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Dia meninggalkan bekas pedang di tubuh laba-laba hantu 9 neter namun tidak berakibat fatal karena tubuh monster itu juga sangat kuat. Sedangkan teknik ilusi tidak terlalu efektif pada 9 laba-laba hantu Netherworld yang tidak memiliki emosi. Pada akhirnya tidak banyak kemajuan. Adapun teknik tinju penekan 6 iblis yang paling ingin dia tingkatkan, mirip dengan ilusinya. Peningkatannya terbatas. Bukan karena dia tidak ingin berkembang, juga tidak menghabiskan terlalu sedikit waktu. Hanya saja kekuatan hukum yang terlibat dalam 6 jalur menampilkan terlalu ilusi. Meskipun kekuatan teknik tinju Songsi di permukaan telah meningkat dengan sangat cepat, dia bahkan belum menggores permukaannya. Tanpa kekuatan dan pengalaman yang cukup, apakah saya benar-benar tidak dapat memahami teknik tinju ini? Songsi merasa sedikit sedih. Dia merasa terjebak. Jika dia naik lebih tinggi lagi, akan ada tantangan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menembusnya dan tidak dapat melihatnya. Akibatnya, teknik-teknik yang ada masih belum cukup untuk melawan laba-laba hantu 9 neter. Dia jelas merasa bahwa selama dia mencapai tahap pemula dalam teknik tinju, dia akan mampu melepaskan kekuatan yang kuat yang akan melampaui telapak tangan penakluk naga. Maka Dao pedang Sage pedang kuno tidak hanya dapat melepaskan seluruh kekuatannya, tetapi ia juga dapat mengerahkan kekuatan 6 jalan reinkarnasi untuk melawan laba-laba hantu 9 neter secara langsung. Masalahnya adalah dia tidak bisa mencapai tahap pemula apapun yang dia lakukan. Tidak ada gunanya bahkan jika dia tahu cara menggabungkan kedua teknik tersebut. Sial, seperti yang diharapkan dari kekuatan suci kelas 9. Itu hanya bisa masuk ke tahap pemula setidaknya Realm Void Refinement. Perbedaan di dunia nyata masih terlalu besar. Songsi tidak berdaya. Dia hanya berada di alam Naschen Soul, dan masih ada alam transformasi jiwa di atasnya. Itu setara dengan seorang siswa sekolah dasar yang mempelajari ilmu seorang siswa sekolah menengah. Bahkan jika dia berbakat dan cerdas, akan sangat sulit baginya untuk mencapai ambang batas tanpa akumulasi pengalaman yang cukup. Penindasan setan! Songsi berteriak dengan suara rendah. Kekuatan tinju penindas 6 iblis tiba-tiba meningkat 1 level. 10.000 hantu meraung di belakangnya, menutupi langit dan bumi. Dengan niat gila, mereka bertabrakan dengan laba-laba hantu 9 neter secara langsung. Ledakan! Dengan ledakan yang memekakan telinga, semua hantu dimusnahkan. Songsi terlempar, sementara tubuh laba-laba hantu 9 neter bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki keunggulan absolut. Songsi mundur lebih dari 10 kaki berturut-turut dengan ekspresi tidak senang, sial, aku masih sedikit kekurangan. Dia merasa telah mencapai batasnya. Menurut metode sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak dia meningkat, itu tidak ada gunanya. Tuan muda, mungkinkah kamu masih ingin mengalahkannya? Bai Yuer tidak bisa berkata-kata, cukup. Tuan muda, jangan memaksakannya. Istirahat dulu dan biarkan kami menanganinya. Tuan muda, jika kita bekerja sama sekarang, kita pasti memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Ular hitam sangat ingin mencoba. Dia baru saja mempelajari gerakan kaki teleportasi ilahi dan telapak tangan penakluk naga, jadi dia ingin menggunakannya. Apa yang perlu dibunuh?
Tetaplah di sini. Songsi berkata dengan dingin. Jika mereka benar-benar membunuh laba-laba hantu 9 neter, Lu Jiu dan yang lainnya akan mati. Terlebih lagi, bukan berarti dia tidak bisa membunuhnya. Jika dia bisa mati, dia akan pulih ke kondisi puncaknya. Meskipun laba-laba hantu 9 neter dapat menyerap kekuatan tanah roh untuk pulih, itu jauh dari kondisinya saat ini. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti bisa menghabiskannya sampai mati. Terserah Anda, Tuan Muda. Kami hanya ingin membantu. Bai Yuer tersenyum tak berdaya dan menutup mulutnya. Songsi mengerutkan kening saat dia melihat ke arah laba-laba hantu 9 neter yang kelelahan. Setelah bertarung terus-menerus selama lebih dari setengah tahun, tidak peduli seberapa sengitnya orang ini, dia tetap lelah. Meski lelah, dia tetap tidak bisa menekannya secara langsung. Saya hanya dapat menambahkan 1 gelombang poin atribut kebebasan ke statistik saya terlebih dahulu. Saya harap ini berhasil. Songsi tidak berdaya. Awalnya ia ingin mengandalkan dirinya sendiri, namun pada akhirnya ia tetap harus menambah poin untuk meningkatkan kemampuannya. Untungnya, sistem itu juga bisa dianggap sebagai kemampuannya, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Sebuah cahaya muncul di mata Songsi. Dia menambahkan ribuan poin atribut kebebasan yang telah dia kumpulkan selama periode waktu ini ke dalam pemahamannya. Ledakan! Semangatnya bergetar, dan dia merasa tercerahkan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan pikirannya langsung menyublim. Ding! Selamat atas kebangkitan tubuh Conate Dao. Lingkaran cahaya muncul di tubuh Songsi. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan ada pesona khusus yang beredar di sekelilingnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan menyatu dengan alam dan Dao Agung. Dia memasuki kondisi iluminasi yang dalam dan mendekati Dao Agung langit dan bumi. Kesadarannya dengan mudah menerobos kemacetan yang selama ini sulit ditembus. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk merasakan hukum langit dan bumi. Dalam keadaan normal, para kultivator harus menjalani pemurnian ki dan transformasi jiwa untuk mencapai alam pemurnian kekosongan sebelum mereka dapat merasakan hukum langit dan bumi. Namun, selalu ada beberapa keadaan khusus di dunia ini yang memungkinkan seseorang untuk merasakan aturannya terlebih dahulu. Tubuh Conate Dao adalah salah satunya. Fisik ini secara bawaan menyatu dengan alam dan dekat dengan Dao Agung langit dan bumi. Ia dapat merasakan hukum langit dan bumi terlebih dahulu ketika seseorang dalam keadaan lemah, sehingga memungkinkan seseorang mencapai hasil 2 kali lipat dengan separuh upaya di jalur kultivasi. Tubuh Conate Dao tidak akan menghasilkan tubuh yang kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh ilahi emas, yang meningkatkan kekuatan tempur dan memperkuat tubuh. Itu tidak memiliki bonus atribut apapun dan tidak dapat dibandingkan dengan tubuh 9 yang ilahi. Itu hanya memiliki satu fungsi. Pencerahan. Orang-orang dengan tubuh Conate Dao memiliki pemahaman yang menakutkan. Sekilas mereka bisa menguasai mantra biasa dan kekuatan suci. Mereka bahkan dapat memahami hukum dunia terlebih dahulu. Tidak sulit bagi mereka untuk mengembangkan misteri berbagai alam. Ketika Songsi membangkitkan bakat ini, tidak hanya akan lebih mudah baginya untuk mengembangkan tinju penindas 6 iblis, tetapi juga akan mudah baginya untuk mengembangkan kekuatan dan mantra ilahi lainnya. Bahkan terobosan antar dunia akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik, dengan tubuh Dao terhubungnya, tidak akan sulit baginya untuk menerobos dari wilayahnya saat ini. Setelah mengedarkan tinju penindas 6 iblis lagi, 6 jalur reinkarnasi menjadi lebih jelas, terutama jalur hantu lapar. Ribuan hantu jahat tampaknya menjadi hidup dan memiliki semacam kehidupan. Ini adalah hasil dari Songsi menerobos kemacetan dan memahami misteri peraturan. Dia telah sepenuhnya mencapai tahap pemula dari teknik tinjunya. Dia berdiri di 6 jalur reinkarnasi seperti Dewa Iblis terhubung yang mengendalikan reinkarnasi. Dia berjalan menuju laba-laba hantu 9 neter dengan kekuatan agung dunia. Mengaum. 10.000 hantu itu meraung dan menatap laba-laba hantu 9 neter secara bersamaan. Seolah-olah mereka telah turun dari dunia lain dan ingin menarik laba-laba hantu 9 neter ke neraka, dan tidak pernah berinkarnasi. Yang terakhir berteriak dengan gelisah, tidak mengerti mengapa orang ini membuatnya merasakan bahaya dalam waktu sesingkat itu. Bai Yuer dan ular hitam memperhatikan perubahan temperamen Songsi dan menoleh ke arahnya. Tidak mungkin, kan?
Dalam keadaan seperti itu, dia masih dapat memahami dan bahkan berinteraksi dengan apa yang disebut hukum langit dan bumi. Ular hitam tercengang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan, namun orang di depannya benar-benar melakukannya, membuatnya tampak seperti seorang amatir. Mata Bayuer dipenuhi dengan semangat saat dia berpikir, dia terlalu kuat. Saya harus melahirkan anaknya dan meninggalkan benih dengan bakatnya yang tiada tara. Status seorang ibu bergantung pada putranya. Saat mereka sedang memikirkan diri sendiri, Songsi mengaktifkan tinju penindas 6 iblis lagi. Teknik tinju ini memiliki 6 bentuk yang berhubungan dengan 6 jalur. Teknik tinju juga dinamai 6 jalur. Melawan hantu dari dunia bawah ini, tinju Dao Surgawi yang mewakili cahaya suci, tinju neraka dari Dao neraka, dan tinju hantu lapar dari Dao hantu lapar semuanya memiliki kekuatan penindasan yang kuat. Karena dia tidak bisa melakukan kontak dengan dua yang pertama, tidak ada cara baginya untuk mencapai level pemula dalam teknik tinjunya. Songsi sudah memahami trik alam hantu. Saat dia meninju, ribuan hantu transmogrifikasi mengepalkan tangan mereka. Kekuatan yang dapat mempengaruhi hukum diaktifkan dan dipadatkan di tangan Songsi untuk dilepaskan. Laba-laba hantu 9 Netherworld meraung dengan marah. Ia mengangkat tubuhnya dan mengangkat keenam kakinya pada saat yang bersamaan. Setiap kaki laba-laba mengeluarkan cahaya hijau tua. Itu seperti matahari kecil yang berkumpul di setiap kaki dan menusuk Songsi dengan kekuatan penghancur. Kekuatan dunia bawah sangat yin dan jahat, dan kekuatan penindasan iblis sangat yang. Dalam sekejap, ruang spiritual terbagi menjadi dua dunia. Satu sisi berkedip-kedip dengan lampu hijau, sedangkan sisi lainnya seterang matahari. Ledakan. Kehampaan terdistorsi dan hancur, dan sebagian besar area runtuh. Badai yang merusak mendatangkan malapetaka. Mundur, Bayuer dan ular hitam menghindar dan mundur ke pintu keluar dalam satu tarikan napas. Mereka melihat ruang roh yang mulai runtuh dengan ketakutan. Dia benar-benar menghancurkan ruang ini. Ular hitam menelan ludahnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti tidak akan percaya bahwa seorang kultivator jiwa yang baru lahir bisa melancarkan serangan seperti itu. Itu adalah kekuatan hukum. Tuan muda memicu jejak kekuatan hukum. Kekuatan ini melampaui kekuatan nomologis biasa, kekuatan iblis, dan bahkan kekuatan dunia bawah. Bayuer begitu gembira hingga wajahnya memerah. Ghost Vien dan yang lainnya sedang berkultivasi di gua bawah tanah. Ketika mereka mendengar keributan itu, mereka keluar dan melihat ke pintu masuk yang rusak dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Bab 305 Niat Pedang Inti Emas. Di dalam ruang hantu, kehampaan yang hancur bagaikan reruntuhan yang terbentuk dari warna hitam, putih, dan abu-abu. Di tengah, energi hijau dan emas saling terkorosi. Merusak. Songsi mendengus dingin dan terdengar ledakan. Kekuatan Netherworld dipatahkan oleh tinju. Tinju yang berisi jejak kekuatan hukum sebenarnya tak terbendung. Itu langsung mengenai 9 laba-laba hantu Netherworld dan mengirimnya terbang untuk pertama kalinya. Yang terakhir tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia bukan tandingannya padahal dia jelas-jelas memiliki keunggulan dalam kekuatan. Ia tidak tahu bagaimana kekuatan tatanan alam melampaui kekuatannya, jadi bagaimana ia bisa memblokirnya. Pada saat berikutnya, kekuatan 10.000 hantu yang terkandung dalam pukulan itu mengikuti dari belakang dan menyerbu ke depan. Mereka membuka mulut dan mencabik-cabik tubuh laba-laba hantu 9 meter dengan ganas, menghancurkan pertahanannya. Pada saat yang sama, niat pedang yang ekstrim yang terkandung dalam pukulan Songsi menyerang kesadaran laba-laba hantu 9 meter. Ini adalah serangan spiritual dengan niat yang tajam. Itu seperti pedang tajam yang meledak dengan tinjunya. Retakan! Retakan! Tubuh pria itu bergetar, dan dia menjerit mengerikan saat matanya terbuka dan meledak. Ini karena kesadarannya telah terluka parah oleh Songsi. Sebagian dari kesadarannya telah dihancurkan oleh satu pukulan. Luka itu jauh lebih serius daripada luka yang dideritanya. Pedang itu akhirnya berguna. Songsi memperlihatkan ekspresi kepuasan. Inti dari warisan pedang Sage adalah niat pedang, atau lebih tepatnya, pedang Dao. Menurut Sword Sage, selama niat pedangnya cukup kuat, itu bisa sesuai dengan aturan langit dan bumi. Dia tidak tahu apakah bisa mencapai level itu. Bagaimanapun, kekuatan niat pedang yang dia kental tidaklah buruk.
Pada saat ini, di dunia mentalnya, sudah ada pedang kecil ilusi di samping bintang bulan yang asli. Itu juga diringkas dari pikiran spiritualnya. Ini adalah bagian utama dari niat pedang, mirip dengan inti emas roh, atau harus disebut, inti emas niat pedang. Berbeda dengan Spirit Golden Core, kekuatan serangan Sword Intent Golden Core ini sangat kuat dan ekstrim. Saat ini, ia hanya bisa melancarkan satu serangan. Namun, setelah tinju penindas 6 iblis menerobos pertahanan laba-laba hantu 9 neter, sangat jarang Song Si melukai kesadarannya. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam Naschen Soul. Saat kekuatan di tubuhnya habis, Song Si langsung jatuh dari kondisi paling mulia ke kondisi yang sangat lemah. Laba-laba hantu 9 neter World menyerang dengan marah, dan beberapa luka berdarah muncul di tubuh Song Si. Kemudian, dia terkoyak. Setelah melakukan serangan balik, laba-laba hantu 9 neter World terhuyung-huyung di kehampaan. Kepalanya bergetar, dan mata Lu Jiu dan yang lainnya mulai berfluktuasi. Cahaya berwarna darah berputar dengan keras. Setelah Song Si bangkit kembali, dia melihat ke arah laba-laba hantu 9 neter dengan tenang. Jika kamu tidak dapat memimpin sekarang, sebaiknya aku mengirimmu ke alam baka. Mungkin itu telah distimulasi oleh Song Si. Atau mungkin kesadaran 9 laba-laba hantu dunia bawah telah terluka. Ditambah dengan pemulihan dan akumulasi kekuatan selama lebih dari setengah tahun, cahaya berwarna darah di mata mereka pecah dan beberapa kepala muncul. Lu Jiu melihat sekeliling dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Terima kasih, saudara jubah darah. Kali ini, kami memiliki keyakinan penuh dalam mengendalikan 9 laba-laba hantu Netherworld. Ghost Butcher dan Old Man Nightmare muncul satu demi satu dan berkata dengan gembira. Yang mengejutkan Song Si, wajah manusia muncul di mata terakhir. Itu adalah wajah yang cantik. Itu adalah Lu Youyo. Dia tampak sedikit tersesat. Kemudian, dia melihat Song Si yang luar biasa dan abadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Song Si menoleh. Matanya jernih dan cerah seperti bintang, mencerminkan ruang roh yang hancur. Ada juga bayangan Lu Jiu dan jiwa lainnya. Saat kalian kembali normal, saya tidak akan berhutang apapun lagi pada sekte hantu surgawi Anda. Dia berbicara. Saya hanya mengatakan. Saya tidak berharap Anda benar-benar bersedia membantu kami. Suara Lu Youyo lemah, tidak lagi sulit diatur dan disengaja seperti sebelumnya. Ada tentara naga kian di luar dan laba-laba hantu 9 nether yang tak terkendali di dalam. Sangat jarang Anda bersedia membantu, penatua berjubah darah. Lu Jiu menghela nafas. Bahkan suami dan istri yang memiliki hubungan dekat pun mungkin tidak dapat bertahan menghadapi bencana seperti itu. Belum lagi hantu tua berjubah darah sudah lama tidak berada di sekte hantu surgawi dan tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte tersebut. Dia takut masalah ini tidak sesederhana dia bersikap baik hati. Song Si menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak ingin berhutang budi pada sekte ini. Cepat dan atasi itu. Kamu, hancurkan keinginannya bersama kami. Lu Jiu memimpin operasinya. Saat dua mata merah darah yang tersisa hancur, keempat jiwa berhasil memimpin dan mengendalikan laba-laba hantu 9 nether untuk berdiri dengan miring. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Song Si bertanya. Lu Jiu berpikir sejenak dan berkata, kita tidak bisa keluar dalam keadaan seperti ini. Kami hanya bisa beradaptasi di sini sebentar dan pergi ke alam Netherworld setelah itu. Saat ini, mereka bukanlah manusia atau hantu. Mereka adalah monster yang dibenci oleh semua orang saat mereka keluar. Lingkungan budidaya di dunia luar tidak cocok, dan ruang spiritual terlalu kecil. Pergi ke alam Netherworld adalah satu-satunya pilihan mereka. Song Si mengangguk. Ghost Fiend dan yang lainnya ada di luar. Haruskah kita meminta mereka datang? Ya silahkan. Maaf merepotkanmu lagi. Lu Jiu masih belum bisa melepaskan warisan sekte hantu surgawi. Sekarang dia tidak bisa lagi memimpin sekte hantu surgawi, dia hanya bisa memilih master sekte berikutnya. Di luar, Ghost Fiend dan yang lainnya memandang dengan gugup ke ruang roh yang perlahan-lahan menenangkan. Bawa mereka masuk. Suara Song Si muncul begitu saja. Ya, Tuan Muda. Bai Yuer melambaikan tangannya dan terbang ke pintu masuk bersama selusin orang. Ruang roh bahkan lebih bobrok dari sebelumnya. Sejumlah besar retakan spasial tersebar seperti jaring laba-laba.
Bai Yuer tidak punya pilihan selain melewatinya dengan hati-hati dan tiba di tempat di mana ruangnya telah hancur. Badai destruktif sudah cukup untuk dengan mudah membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Seekor laba-laba iblis hitam besar melingkari kehampaan, di samping Song Si, yang sedang duduk. Tuan muda, saya telah membawanya ke sini. Bai Yuer memberikan Song Si senyuman terindahnya. Sekte Master. Ghost Fian berteriak kegirangan saat melihat jiwa Lu Jiu. Aku tidak lagi cocok menjadi ketua sekte. Warisan sekte hantu surgawi sekarang akan bergantung pada kalian. Ekspresi Lu Jiu menjadi rumit saat dia melihat ke arah Master Sekte ke-133 dari Sekte Hantu Surgawi dan berkata, sebagai Master Sekte ke-132 dari Sekte Hantu Surgawi, saya telah memberikan perintah untuk menyerahkan posisi Master Sekte baru kepada Penatua Hantu Iblis. Song Si diam-diam menyaksikan Ghost Fian mengambil alih posisi Master Sekte. Dia tahu bahwa Lu Jiu sedang terburu-buru untuk memberikan tanggung jawab kepada anggota yang tersisa sebelum mereka dapat menolaknya. Sekarang Sekte Hantu Surgawi hanya memiliki satu penggarap jiwa baru lahir yang tersisa. Sekte itu akan diturunkan dari sekte teratas menjadi kekuatan kelas 2. Tidak mudah menjadi Master Sekte. Ghost Fian sama sekali tidak senang dengan beban itu. Tekanannya sangat besar, tapi dia tetap berjanji, Sekte Guru, jangan khawatir. Saya, Ghost Fian, akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan warisan sekte ini terputus. Lu Jiu memandang Song Si, penatua berjubah darah, jika kamu bersedia, aku bisa memberikan posisi Master Sekte kepadamu. Saya telah meninggalkan Sekte Hantu Surgawi. Lupakan. Song Si menolak. Jika aku benar-benar menjadi Master Sektemu, aku akan menarik lebih banyak musuh. Tidak apa-apa jika saya di sini, tetapi jika tidak, sekte akan berada dalam masalah. Lu Jiu tersenyum pahit, itu benar, tapi aku harus merepotkanmu untuk mengurusnya. Tentu. Sebelum saya pergi ke alam atas, jika sekte hantu surgawi dalam bahaya, saya pasti akan membantu. Song Si setuju. Sebenarnya dia juga merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, pengepungan sekte hantu surgawi kurang lebih terkait dengan dia membunuh Ye Wenzhong. Terima kasih banyak. Jika kami memiliki kesempatan untuk bertemu di alam Netherworld di masa depan, kami pasti akan mengadakan pesta untuk menghibur Anda. Lu Jiu berkata dengan serius. Baiklah, sampai jumpa di masa depan. Aku masih punya sesuatu, jadi aku pergi dulu. Aku akan meninggalkan salah satu bawahanku untuk menjagamu. Song Si menunjuk ke arah ular hitam, apakah Yang Mulia Iblis transformasi jiwa cukup? Cukup. Saudara jubah darah memang murah hati. Lu Jiu menghela nafas. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan orang ini sudah tidak kalah dengan faksi teratas manapun. Sungguh sulit dipercaya.